Aduh, ini pertanyaan paling susah loh, beneran. Apakah di ortodontik ini ada perawatan-perawatan yang harus segera dilakukan? Sangat ada pastinya ya. Saya mungkin bisa sebutin 3 kasus yang ini kayaknya mutlak harus ditangani gitu. Karena kalau nggak ditangani, efek nanti jangka panjangnya akan tambah parah, tambah nggak karuan. Ya, yang pertama itu gigi cakil. Jadi gigi cakil itu gigi yang rahang bawahnya, yang bawahnya itu lebih maju dibandingin rahang atasnya. Itu kadang ada yang sampai bener-bener maju banget. Ya benar-benar maju banget, jaraknya tuh jauh banget. Itu harus segera ditangani sedini mungkin. Kalau yang sudah sampai yang gede banget itu biasanya harus pakai operasi dan setahu saya itu memakai BPJS tuh bisa. Kalau memang indikasi ya, memang indikasi untuk dilakukan operasi. Terus habis itu yang kedua dengan gigitan terbuka. Jadi ini gigi bawah, ini gigi atas. Harusnya kan mereka kan bersentuhan gini nih. Nah, itu tuh mereka buka kayak gini, mereka tuh nggak saling ketemu, ya. Nah, itu beberapa pasien kadang nggak ada keluhan loh, gitu. Padahal itu udah bukanya hampir 1 mili. Itu pas saya tanyain, ini kamu selama ini gigitnya gimana? Saya gigitnya pakai gigi samping dok, karena gigi depan nggak bisa gigit. Lah, terus kalau gigit tempe goreng gitu juga pakai ini? Iya dok, gitu. Pakai sini gitu. Tapi masih bisa-bisa aja sih dok gitu. Jadi buka kayak gini itu karena ada lidah yang dorong-dorong terus ke depan. Posisinya kayak gini nih. Itu setiap kali dia bengong gitu dia gini. Itu dia akan bikin itu tuh tambah lebar, tambah lebar. Nah, itu harus segera ditangani. Nah, begitu udah ditangani kadang, dok ternyata gigit tempe, gigit ayam enak banget ya gitu. Ternyata selama ini tuh belum pernah gigit gitu loh. Kan kasihan gitu loh. Terus habis itu ada satu lagi kasus yang itu sangat urgent ya tingkatannya, yaitu kasus di gigi berantakan yang dengan indeks keberjejalan, indeks keberjejalan itu apa ya? Dengan nilai berantakannya itu cukup parah. Nah, itu tuh ada kelas-kelasnya, ada yang ringan, ada sedang, ada yang parah. Nah, yang parah ini biasanya yang sampai tumpang tindih dan dia bikin gigi, misalnya di gigi, ini giginya gigi saya, pokoknya ada gigi di belakang lah ya gitu, gigi di belakang tuh ketutupan sama 2 gigi gitu. Nah, itu gigi yang di belakang itu dibikin rusak sama gigi depan-depannya karena apa? Karena banyak sekali makanan yang nyempil. Itu baru 1 gigi, begitu diuraikan, begitu dibuka giginya itu akan lebih banyak lagi. Kalau dia nggak segera ditangani, maka siap-siap kebobolan nanti pasti kantongnya. Karena uang yang dikeluarkan akan sangat banyak tentunya nanti di akhir-akhir gitu loh. Dan mahal sekali, sayang gitu loh kalau dipakai untuk gigi semua. Kalau padahal misalnya ada kantong lain yang harus ada apa buat nyekolahin anak lah, ada untuk liburan lah, ada apalah. Itu kan sudah diplot-plot ya. Nah, itu akan menghabiskan cukup banyak uang seandainya itu tidak segera dilakukan tindakan. Dan pasti kemungkinan kalau udah mulai lubang gitu, itu sakitnya minta ampun. Nah, itu 3 kasus itu sih yang tingkat urgensinya cukup tinggi dalam dunia perbehelan. Oke, nah itu tadi ya teman-teman udah punya gambaran orang yang benar-benar butuh behel tuh yang kayak apa. Ternyata ada yang benar-benar kasusnya berat banget dan butuh behel banget. Nah, coba bandingkan nih di masyarakat yang ngerasa butuh banget itu adalah anak-anak yang lagi main TikTok. Aduh, butuh banget nih. Karena apa? Karena tekanan dari komunitasnya. Teman-temannya pakai behel, idolanya pakai behel. Gue harus pakai behel nih. Kalau enggak, gue nggak bisa hidup bahkan. Atau istilahnya gue nggak eksis nih. Kalau nggak pakai behel nggak eksis nih. Keberadaan gue bisa tiba-tiba lenyap kayak Thanos snap gini udah hilang gitu karena nggak pakai behel. Ya seperti itu ya, ternyata ada benar-benar orang yang secara medis butuh banget. Tolong dibedakan, tolong punya empati juga bahwa masyarakat ini kebutuhannya apa? Apakah kebutuhannya cuma bergaya? Apakah kebutuhannya benar-benar medis? Nah, kenapa harus cari yang instan, cari yang murah, kemudian cari yang tidak berkompeten?
soal kebutuhan orto di masyarakat nih dok. Kebutuhan orto di masyarakat ini, kan orto ini udah sangat memasyarakat. Siapa sih yang nggak kenal behel? Terkait dengan pergeseran preferensi orang pasang behel, yaitu ke tempat-tempat yang lebih murah, ke tempat-tempat yang tidak berkompeten. Ini kan karena masyarakat nih membutuhkan behel nih sudah terlalu masifnya, sudah terlalu banyaknya. Meski mungkin kebutuhannya adalah didasarkan dengan tingkat edukasi yang rendah, makanya dia butuh karena untuk bergaya aja misalkan. Nah, terkait hal ini adalah bagaimana keberadaan ortodontis ini di Indonesia, apakah mencukupi untuk mengerjakan semua kasus atau kebutuhan di masyarakat, atau minimal untuk bisa mengedukasi masyarakat agar persepsi mereka tentang behel ini benar dulu. Itu dok, gimana dok? Kalau kita mau ngomongin jumlah tenaga medis gitu ya, jumlah tenaga medis atau jumlah ortodontis di Indonesia, tentunya kalau saya bilang tentu sangat masih kurang gitu ya. Jumlah, mohon maaf kalau salah, jumlah ortodontis di Indonesia itu 733, mungkin sekarang ya anggap aja lah 1000-an gitu ya. Nah itu yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi kebanyakan terpusat di Jawa memang gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin kurang atau enggak sih, kurang gitu ya, pastinya kurang. Bahkan dokter-dokter kan, dokter-dokter umum atau dokter-dokter gigi aja masih kurang gitu loh, apalagi ortodontis gitu. Itu masih kurang banget. Nah, yang di sini mungkin saya terus dari Dokter Rifki juga ya, mindok-mindok di Kortugi itu juga bisa kita harusnya bisa saling memberikan semangat untuk para ortodontis juga. Ngapain dikasih semangat gitu? Semangatnya untuk apa gitu? Untuk selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Masyarakat kita tuh sangat kurang edukasi gitu loh. Bahkan jadi dia tuh taunya yang iklan-iklan, ya ayo pasang tukang gigi, pasang tukang gigi lagi, pasang behel di tukang gigi, karena yang selalu memberikan informasi itu tukang gigi gitu. Tukang gigi, malah justru bukan dari kita sebagai tenaga medis. Jadi sebetulnya mungkin di sini kalau mau bijak itu ada juga sisi dari kita yang mungkin sedikit kurang tepat gitu ya, yaitu dalam dalam usaha untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ini inputan juga buat para sejawat dokter gigi bahwa di luar sana nih banyak sekali orang yang membutuhkan edukasi, dan edukasi di masyarakat itu didominasi oleh orang-orang pebisnis oportunistik ya, yang bahkan bukan dokter gigi juga gitu. Jadi kita harapkan bahwa dokter gigi ini secara profesional medis ini nggak hanya sibuk di kliniknya masing-masing dengan pasiennya masing-masing, tapi ada di luar sana yang membutuhkan atau berhak mendapatkan ilmu-ilmu dari ofisialnya yaitu ya dokter gigi kalau untuk urusan gigi, ortodontis untuk urusan orto. Dan betul sekali bahwa ketersediaan dokter gigi tidak hanya yang spesialis, apalagi yang spesialis ya, dokter gigi umum aja itu masih kurang banget dan masih terpusat di Pulau Jawa, dan banyak sekali yang tidak terjangkau bahkan oleh dokter gigi umum sekalipun. Nah, ini buat adik-adik ini yang baru mau masuk kuliah nih, nah, coba deh masuk ke kedokteran gigi. Jangan hanya mindsetnya adalah behel ini lahan basah, tapi nggak mau menempuh pendidikan formalnya. Nah, kan kacau itu. Nah, terkait dengan ketersediaan dokter tadi, dok, apalagi ortodontis, untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat, terkait dalam hal ortodonsi, gimana sekiranya nih masyarakat ini untuk menjangkau ortodontis, jika ortodontisnya ada dikit ya, tidak cukup merata, tidak cukup bisa menghandle masyarakat, bolehkah masyarakat konsultasi atau melakukan perawatan behel di dokter gigi umum? Silakan dok. Aduh, ini pertanyaan paling susah loh, beneran. Gila ini, swear. Ya ampun. Jadi, menurut pendapat dokter, gimana dok? Oke, menurut saya ya.
Jadi gini sih, kalau misalnya teman-teman itu kalau cuma di Jogja aja, kalau di Jakarta, kalau di Bali, alah udah banyak lah. Kalian teman-teman pasti bisa nemuin ortodontis, insya Allah. Teman-teman kalau misalnya kesusahan, teman-teman cuma ini aja. Paling gampangnya teman-teman masuk ke websitenya IKORTI. IKORTI itu Ikatan Ortodontis Indonesia. Teman-teman search di situ ortodontis Bali atau ortodontis Jogja, ortodontis Jakarta. Nah, itu kemungkinan akan ketemu namanya. Kalau misalnya teman saya juga ada nih beberapa pasien dari luar kota. Paling jauh saya dari Papua. Nah, jadi apa kadang kalau misalnya teman-teman nggak ada di kotanya, teman-teman bisa cari ortodontis. Ini masih ortodontis ya, ortodontis di terdekat teman-teman. Misalnya kalau kebetulan saya domisili Jogja ya. Kalau misalnya di Klaten, oh Klaten kayaknya nggak ada nih, apa sedikit gitu, apa nggak srek gitu. Nah itu, oh ya udah cari deh di Jogja yang deket-deket dulu gitu. Nah kalau misalnya teman-teman sangat butuh, tingkat urgensinya sangat tinggi sekali, kemudian di sana atau di daerah teman-teman, di pulaunya teman-teman itu adanya cuma dokter umum, kalau saya sih gimana ya? Saya nggak bisa jawab sih. Jawabannya cuma gini deh. Teman-teman mending ke dokter umum, dokter gigi umum daripada teman-teman jadi korban tukang sebelah. Beneran. Itu teman-teman nggak akan ada habisnya. Teman-teman nggak akan ada habisnya itu keluar apa ya, biaya, terus keluhannya nggak ditangani dan lain sebagainya lah. Itu akan banyak sekali rentetannya. Nah, jawaban saya kayaknya gitu aja deh. Oke, gini mungkin ya. Jadi jawaban yang paling nyaman adalah seperti ini mungkin ya. Kalau saya boleh berpendapat bahwa karena ketersediaan dokter ini tidak sebanding dengan kebutuhan di masyarakat, dan daripada masyarakat ini jatuh ke tangan tukang yang tidak berkompeten, maka mulailah dulu dari dokter gigi umum seperti itu. Konsul dulu, karena bagaimanapun juga nanti kalau dokter umum ini tidak memiliki kemampuan, dianya kan juga pasti memiliki standar prosedur untuk merujuk ke spesialis itu. Jadi di masyarakat nih kita sadar bahwa ketersediaan dokter gigi memang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Maka solusinya seperti itu. Soal behel, teman-teman boleh memulai dulu di dokter gigi umum, konsultasikan dulu. Seperti itu. Ya daripada memulainya di tempat yang salah. Memulainya di tempat yang salah, nanti bisa nggak bisa ya si tukang behel itu, meskipun dia nggak bisa, dia akan bisa gitu loh. Kan bahaya. Yang paling bahaya adalah orang yang nggak bisa, tapi tetap memaksakan bisa. Ketimbang orang yang nggak bisa, kemudian mengakui ketidakmampuannya dan memberikan rujukan. Nah, di dokter gigi ada alur rujukan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau bisa ke ortodontis, lakukan ke ortodontis. Gitu. Ketersediaan layanan kesehatan gigi ya seperti itu. Nah, ini terkait ini nih dok, terkait tindakan-tindakan yang tidak berkompeten nih dok. Mungkin dokter punya cerita seru dalam menangani pasien-pasien akibat pemasangan behel oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Kira-kira seperti apa dok ceritanya nih dok? Oke. Yang paling berkesan sih saya, ada berapa ya? Ada banyak sebenarnya, cuman yang paling berkesan tuh 2 sih. Jadi yang pertama itu dia pakai datang ke tempat saya pakai apa sih, kawat gigi, tapi kawat gigi yang lepas pasang. Jadi kawat gigi tapi kawat giginya tuh lepas pasang. Lah, ini kawat gigi tuh should be nggak bisa dilepas loh teman-teman gitu. Ini kok kawat giginya lepas pasang?
Itu saya pakai kawat gigi lepas pasang, Dok. Tapi udah kepasang gitu di sini. Lepas pasang maksudnya gimana ya? Saya kan bingung ya. Terus, ini Dok, saya contohin ngelepasnya. Begitu dilepas, di giginya itu ada bekas hitam-hitam kotak-kotak di seluruh bagian giginya, baik atas maupun bawah. Hitamnya itu benar-benar hitam. Begitu saya korek-korek pakai alat, itu hitamnya nggak bisa lepas loh. Terus saya tanya, sudah berapa lama pakai ini gitu. Dia jawabnya, saya sudah 4 tahun Dok pakai ini. Terus berubah nggak giginya? Enggak Dok gitu kan. Terus masih dipakai? Iya gitu. Oh, pasangnya di mana ya gitu. Di klinik sebelah Dok gitu. Klinik apa? Klinik tukang gigi gitu. Oh, oke. Ya mungkin pasti ada rasa ini ya. Maksudnya mungkin dia merasa menyesal pasti karena mungkin dulu pas pasangnya tuh pas SMA, pas lagi pengen-pengennya pakai behel gitu. Terus habis itu begitu sekarang sudah mulai banyak menabung, mulai banyak duit gitu. Dia mengakui gitu loh bahwa itu tuh keputusan yang salah gitu. Ya, jadi itu efek kotak-kotaknya itu benar-benar permanen sampai saya bur itu cukup dalam loh, sekitar kedalaman 2 milian lah gitu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada pasien saya yang awalnya juga dari tukang gigi. Itu ada giginya yang ditarik sampai akarnya keluar. Gigi ditarik sampai akarnya keluar. Jadi akarnya itu muncul di gusinya. Hah? Itu saya nggak habis pikir sih gitu. Jadi sedih banget lah, sedih banget pokoknya kalau lihat-lihat kayak gitu tuh. Oh, terus ada satu lagi. Jadi pasang behel di gigi atas doang. Terus yang dipasang itu hanya sampai gigi nomor 4. Habis dipasang behel sampai gigi nomor 4, nggak dipakein kawat yang nyambung antar behelnya. Tahu-tahu dipakein karet sambung yang bentuknya itu paling disuka sama pasien. Pokoknya, Dok saya mau, begitu pasang behel pertama, Dok saya mau pakai karet yang itu boleh nggak? Nggak boleh. Itu langsung pakai karet sambung dan hasilnya apa? Hasilnya begitu datang ke saya, gigi depannya tuh udah nggak melengkung lagi. Kan harusnya gigi itu melengkung ya teman-teman ya. Jadi gigi itu melengkung dari depan ke belakang. Nah itu giginya jadi lurus. Selurus ini penggarisnya anak saya tuh lebih lurus man. Jadi benar-benar berjejer gitu. Itu 8 gigi, 6 gigi lah berjejer, 6 atau 8 gigi gitu ya. Itu berjejer di depan. Itu luar biasa sih. Jadi memang Dokter Nes ini sering kedatangan nih pasien-pasien yang sudah terlanjur rusak dari orang yang tidak berkompeten gitu ya, istilahnya tukang gigi. Pernah dari pasien dokter gigi umum nggak Dok? Pertanyaan sulit. Ini pertanyaan jebakan kedua ya. Ya ada, tetapi masih bisa dikondisikan. Tapi memang mungkin agak susah. Biasanya yang paling sering mungkin teman-teman dokter gigi umum lakukan itu kalau pas narik gigi dokter, kalau pas narik gigi itu selalu yang dihasilkan adalah kondisi gigi bawahnya itu ketutup gigi atas sampai habis. Itu hampir semua itu pasti kayak gitu. Nah itu makanya nggak bisa dokter. Kalau misalnya dokter jadi belajar behel intinya behel itu bukan sesuatu yang gampang. Masangnya itu semua orang bisa pasang, gerakinnya belum tentu semua orang bisa gerakin. Belum tentu mohon maaf sekali, belum tentu dokter gigi umum itu bisa gerakin. Itu yang susahnya. Belum tentu bisa mundurin sampai betul-betul di posisi ideal. Itu hal yang paling susah. Ya, dan saat sudah seperti itu, kadang kita udah terlanjur kayak gitu, kadang mau benerinnya tuh susah sekali karena lebih susah menerima
atau membetulkan sesuatu yang salah daripada pasien datang awal gitu, meskipun kondisinya sangat berjejal, misalnya sangat parah, tapi kalau itu masih virgin gitu ya giginya, belum diapa-apain, langsung datang ke ortodontis, itu akan jauh lebih mudah. Oke. Jadi intinya gini ya teman-teman ya, di masyarakat nih, satu hal yang harus kalian tahu bahwa menggerakkan gigi itu gak hanya giginya aja yang digerakkan, tapi tulangnya juga teman-teman. Bayangkan teman-teman kalau misalkan kena luka nih di kulit gitu. Luka ini hasil perlukaan dari orang lain. Orang lain melukaimu di kulit, itu udah penganiayaan. Nah, apalagi kalau permasalahan itu sampai ke tulang. Tulangnya rusak, tulangnya jadi bentuknya aneh, makanya giginya juga amburadul. Itu sampai ke tulang loh. Gitu. Jadi dan hal yang kedua adalah bahwa gigi dewasa itu cuma dikasihnya 1 kali seumur hidup. Jadi sebaiknya untuk permasalahan gigi yang benar-benar nggak ada gantinya nih, nggak ada gantinya lagi. Kalau lepas nggak ada gantinya, ya gantinya gigi palsu. Gitu. Untuk hal yang benar-benar cuma 1 dimiliki seumur hidup, itu kalau bisa ya pikirkan dengan baik. Ini dok, pertanyaan selanjutnya nih dok. Banyak sekali yang menanyakan masyarakat nih, dok gimana sih dok kalau saya bawa behel sendiri kemudian dipasang di dokter gigi? Itu yang pertama. Ada kaitannya juga dengan pertanyaan kedua nih dok. Dok gimana nih dok kalau saya pasang di dokter gigi lain kemudian kontrolnya di dokter yang lain juga? Seperti itu dok. Silakan dok. Oke. Pertanyaan pertama dulu ya. Bawa behel terus pergi ke ortodontis. Kalian beli behel sendiri ke behel dental misal, ya. Terus habis itu kalian pergi ke ortodontis untuk dipasangkan. Tahu nggak? Itu sama aja kayak kalian pengen makan pizza, kalian beli kejunya sendiri, beli tepungnya sendiri, beli apa sih namanya, ijo-ijo sayurannya sendiri, beli sosisnya sendiri, terus kalian bawa ke Pizza Hut. Ngamuk nggak kira-kira chefnya? Kalian beli, misalnya kalian bawa nori sendiri, kalian bawa cucumber, timun sendiri, kalian pengen makan sushi, terus kalian bawa itu bahan-bahannya semuanya lengkap tanpa kurang suatu apapun, bahkan gulungannya juga. Terus kalian bawa ke sushi tei, mas tolong dong bikinin sushi. Itu sama aja kayak gitu. Saya kayaknya nggak perlu jawab nggak perlu jawab secara gamblang ya, tapi teman-teman pasti mengerti apa yang saya maksud gitu. Terus ke pertanyaan yang kedua, kalau pasangnya di tempat lain, terus habis itu dilanjutkan oleh dokter lain, itu tergantung sangat berbeda-beda antara ortodontis satu dengan ortodontis yang lain. Biasanya kalau ortodontis asal ada surat pengantarnya, surat rujukannya bahwa misalnya dari ortodontis A ke ortodontis B karena pindah kota misalnya. Nah, itu biasanya ada mohon ini ya, bahasa medis lah ya, intinya meminta tolong, sebenarnya itu meminta dokter gigi ortodontis A meminta tolong kepada ortodontis B untuk ini pasien saya tolong dong dilanjutkan perawatannya karena dia pindah kota. Nah, biasanya sebagian besar ortodontis itu akan menerima. Mungkin memang ada yang teman-teman perlu garis bawahi, memang ada biaya transfer namanya. Biaya transfer karena apa? Biaya transfer itu digunakan untuk melakukan analisis ulang. Jadi saya kan menerimanya begini, nah itu saya harus cetak lagi, harus melakukan analisis lagi. Nanti mungkin perawatannya, tujuan jalannya, jadi goalnya tuh sama, goalnya tuh ke titik A misalnya, goalnya tuh ke titik yang sama, tetapi setiap ortodontis, bahkan setiap dokter gigi itu memiliki jalan yang berbeda untuk menuju titik tersebut, dan itu namanya seni merawat. Itu halal-halal aja, itu nggak ada salahnya antara perawatan jalan A sama perawatan jalan B. Yang penting titiknya kan di titik itu gitu, goalnya sama gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau
memang nanti ke dokter gini ini tidak mau menerima, misalnya nggak mau menerima pindah, ya coba cari yang lain, karena itu biasanya kebijakan antar tiap-tiap dokter ataupun kebijakan tiap klinik itu biasanya berbeda gitu. Oke, begitu ya. Jadi perawatan orto ini kan nggak seperti tambal gigi yang mungkin 2 jam aja selesai, pasien pulang, perawatannya selesai kalau misalkan satu kunjungan. Nah, orto ini masalahnya bisa sampai 1,5 tahun, 2 tahun, bahkan lebih. Nah, itu kan satu rangkaian perawatan istilahnya. Jadi kalau teman-teman pengen pindah, intinya ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada surat pengantar, kemudian juga di situ ada keterangan-keterangan, sudah sampai mana. Nah, jadi dokter yang dituju akan tahu posisinya seperti apa dan rencana perawatannya seperti apa, kira-kira begitu. Dan untuk diterima atau enggaknya sih, itu kebijakan dari dokternya masing-masing, gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, kalau misalkan behel ini sebenarnya perlu cabut, tapi saya nggak mau cabut, itu gimana dokter? Kalau harusnya cabut, nggak mau cabut, itu sekali lagi ya, itu kayak sangat tergantung dari diskusi antara dokter dan pasien. Kalau dengan tidak cabut sudah rapi nih, sudah rapi. Terus secara gamblang aja lah ya, mukanya ngerasa kamu fine-fine aja, oh ini rapi, tonggos sedikit lah, tapi oke kok, nggak masalah, aku nerima. Ini dari sisi pasien ya, ya udah berarti itu dianggap cukup. Tetapi kalau misalnya dok, saya nggak mau cabut, tapi saya mau mundur lagi gitu. Lah, kalau nggak ada ruang untuk mundurin, itu terus mundurnya mau kemana? Ya, jadi biasanya teman-teman pokoknya percayakan saja, kalau kalian sudah mantap sama ortodontis kalian di awal, itu percayakan saja semua treatmentnya sama beliau. Karena sudah ada perhitungan yang sudah dilakukan. Jadi ini harus mundur berapa mili sih? Ini harus dilebarin berapa mili sih? Itu ada perhitungannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi tidak hanya nempel-nempel orang, kelar, ntar begitu dihubungin mau kontrol, susah banget sih dokternya, nggak bisa nenek. Kemungkinan sih teman-teman nggak akan mengalami hal itu ya kalau memang pasalnya di orang yang tepat gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman nih dok. Jadi secara ini bukan pengalaman saya karena bukan pasien saya. Cuman beberapa sih sering ngalamin ini, bahwa setelah dianalisis itu perlu cabut. Tapi setelah pasien tahu harus cabut, dia pindah ke tukang gigi. Kan tukang gigi nggak usah cabut bisa, gitu. Jadi kayak gigi palsu itu juga kan, kayak gigi palsu itu kan, ini harus cabut nih akarnya. Oh ya sudah deh, nanti saya pikir-pikir dulu. Tahu-tahu besok dia ke tukang gigi, dia udah pasang gigi baru. Kayak ya, itu kayak behel juga ini harus dicabut nih. Jadi biar ideal nih harus cabut. Dia nggak jadi ke dokter gigi, besoknya dia udah pasang ke tukang gigi. Jadi masyarakat nih kayaknya motivasinya ini belum terlalu ini ya. Mungkin juga dengan tingkat edukasi yang kurang juga. Betul. Jadi dia tuh kadang masyarakat ini kadang buru-buru gitu loh. Goalnya apa sih? Goalnya itu cuma pakai behel gitu. Kalau suruh cabut, ya itu masalah yang lain gitu loh. Gue kesini untuk pasang behel bukan untuk cabut gitu kan. Ya itu tadi karena prioritasnya ya cuma pasang, goalnya pasang. Jadi di sini ada supply and demand ketemu. Kalau misalkan kita berbicara tukang behel, tukang salon behel, supply-nya ada, demand-nya permintaan masyarakat bahwa giginya terpasang behel. Udah, itu goalnya itu cuman itu tok, dan si tukang salon menyediakannya dengan sangat masyarakat friendly banget gitu. Masyarakat butuh apa, dia akan menyediakan. Jadi kondisinya seperti itu dokter. Jadi kita harapkan bahwa dokter gigi ini PR-nya banyak banget. Tidak hanya pada pasien di depannya aja, tapi juga di masyarakat yang di luarnya itu jauh lebih banyak dan lebih butuh edukasi soal itu. Gitu. Nah dokter, ini kan di masa pandemi nih banyak sekali pertanyaan.
Dok, saya udah lama nih nggak kontrol. Saya takut mau kontrol. Kemudian juga ada yang permasalahan, ini kawatnya udah terlanjur nusuk nih. Kapan saya bisa kontrol lagi? Terus lagi ada pertanyaan lagi. Ini kalau nggak kontrol lama gimana ya dok ya nasib gigi saya gitu. Nah kira-kira tips apa nih dok selama pandemi nih dok? Silahkan dokter. Oke. Untuk teman-teman yang yang sudah memakai behel kemudian bingung di masa pandemi ini ternyata dokter giginya belum buka ya. Kalau saran saya jaga komunikasi atau perbanyak komunikasi dengan ortodontis teman-teman semua ya. Nah kalau saya selama pandemi kemarin sebelum saya buka, saya minta untuk dikirimin foto per pasien saya, siapa aja yang mau konsul, itu saya keluar-keluar tuh di IG, yang mau konsul, yang mau apa silahkan, karena saya nggak mungkin kan ngetikin satu-satu gimana kamu ada masalah nggak, ada ini nggak gitu ya. Saya cuman waktu itu bilang doang di Instastory buka, pokoknya kalau saya membuka semua konsultasi pasien-pasien saya secara online gitu, mau tanya apa aja gitu ya. Nah itu saat komunikasi itu teman-teman bisa foto posisi gigi kalian ya. Terus dok ini saya ada yang nusuk gimana ya dok gitu. Nah biasanya kayak contohnya ya kemarin pas saya itu saya karena memang klinik belum siap dalam artian ada alat-alat tambahan kan yang harus mendukung biar memutus rantai COVID itu ya. Nah, itu selama saya belum siap, itu saya bawa ke RSGM untuk dilakukan tindakan darurat. Itu kawatnya dipotong, udah selesai. Atau beberapa pasien saya juga ada yang saya minta untuk beli alat ini saya sebutkan atau saya kasih linknya, kamu ngubungin ini, coba potong kawatnya, itu juga ada. Jadi semuanya itu harus sesuai arahan ortodontis. Kalau ortodontisnya bilang, oh gigi kamu kayak gini ya, misalnya udah lihat fotonya nih, oh nggak apa-apa kok, ini insya Allah masih aman, ya udah aman gitu ya. Jadi harus mau nggak mau memang harus mengirimkan foto kondisi terkini yang kondisi terkini gigi teman-teman. Jadi biar ortodontisnya tuh lihat gitu, karena kalau nggak lihat, dok ini saya gimana nih nggak kontrol gitu kan. Ada keluhan nggak? Nggak ada sih dok gitu. Atau ada keluhan sih dok di sini. Nah itu paling nggak ortodontisnya tahu dan ortodontisnya lihat melalui foto ya. Dan akhirnya bisa memberikan solusi. Karena tentunya solusi setiap pasien itu pasti berbeda dong. Antara pasien A dengan pasien B. Karena masalahnya juga mungkin berbeda. Gitu. Oke. Jadi solutif sekali. Solusinya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang banyak sekali menanyakan perawatan orto selama pandemi ya seperti itu ya. Jadi kita memang efek positif. Nah positif nih, ada positifnya dari pandemi ini adalah memaksa kita untuk terbiasa dengan online. Jadi sebenarnya ini jendela ke masa depan kalau saya bilang positifnya. Jadi masih ada, tetap ada, namanya orang Indonesia kan tetap ada hikmahnya, positifnya seperti apa. Nah, positifnya adalah bahwa kita harus terbiasa dengan teknologi, kemudian udah terbiasa dengan online. Nah, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah, di masa pandemi itu solusinya adalah seperti itu. Hubungi dokter giginya, jalin komunikasi, ya, tetap jujur, kemudian tetap terbuka, maka dokter tersebut juga pasti akan menyediakan waktunya untuk Anda, untuk teman-teman semua, untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah, dokter, terakhir nih dok, saya simpan pertanyaan ini karena pertanyaan ini hot banget nih, hot banget ya. Apa ini? Jadi gini dok, banyak sekali pertanyaan nih. Ada satu layanan nih, saya cerita dulu. Saya nggak sebut merek, makanya saya harus mendeskripsikan dengan detail. Ada satu layanan. Oke, saya tahu jadi deh. Orang ini, jadi masyarakat bisa memesan alat ortodontik secara online. Saya nggak tahu kabarnya bisa tidak perlu jumpa dokter. Jadi kabarnya dia akan mendapatkan satu set paket orto, termasuk di situ sendok cetak, termasuk alat cetak. Kemudian dia bisa cetak sendiri di rumah.
kemudian cetakan itu dikirimkan barengan dengan foto kondisi giginya. Dan nanti dianalisis oleh mereka, kemudian dikirimkanlah alatnya. Nah, dikirimkan alatnya nih. Kemudian pasien bisa pakai sendiri di rumah. Kayaknya si pasien ini kalau misalkan dia posisinya jauh, dia cukup dengan foto aja, udah keluar tuh alatnya. Artinya, kayaknya ya loh, kayaknya saya juga bertanya nih, apakah benar itu tanpa jumpa dokter? Nah, yang saya tanyakan ke dokter Nas adalah fenomena seperti itu gimana dok tanggapannya dok? Aduh, itu saya dulu hampir mau nyoba pesen loh, cuma buat pengen review aja, gitu. Saya tahu yang dimaksud, ya. Jadi alat itu alat behel, teman-teman, buat pengetahuan teman-teman juga ya yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau ngerapiin gigi, itu nggak cuma behel. Behel itu hanya salah satu alat untuk ngerapihin gigi. Ada alat lain namanya aligner ya. Aligner itu bentuknya kayak plastik gitu. Itu juga bisa ya. Saya untuk saat ini saya sebut merek aja ya karena kebetulan saya provider juga. Nah, ya itu yang paling oke kualitasnya, yang jadi pionirnya itu namanya Invisalign. Nah, itu banyak yang di bawahnya tuh meniru lah. Tapi teman-teman kalau misalnya tadi yang disebutkan sama Dr. Rifki ya, sama Mindok, nah itu kalau seandainya tidak jumpa bagaimana dok gitu. Jadi gini, dokter itu akan sangat puas, akan sangat menilai sesuatu masalah itu dengan melihat fisiknya, karena ada banyak sekali yang butuh dilihat dari kondisi fisik. Nah, cetakan gigi itu sebenarnya tidak mencerminkan juga ya. Itu sebenarnya yang dipakai untuk bikin alatnya tuh dari cetakannya. Tapi apakah teman-teman bisa melakukan cetakan, membuat cetakan dengan sangat presisi, padahal teman-teman baru pertama kali bikin cetakan? Saya soalnya masih ingat banget, saya tuh ngabisin banyak banget bahan cetak untuk sampai akhirnya bisa mencetak dengan sangat bagus. Itu pelajaran 1 semester loh. Kalau teman-teman cuma dapat bahan cetak, dapat sendok cetak, terus disuruh nyetak, presisi nggak sih kira-kira? Padahal alat itu butuh tingkat presisi yang sangat tinggi untuk dapat menghasilkan suatu alat ortodontik yang nantinya itu mampu menggerakkan gigi sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan rencana perawatannya. Keraguan di situ sangat besar. Jadi kalau saya sih no sih, kalau saya no. Ya. Gitu. Ya, bener ya, masuk akal ya. Jadi step awalnya aja kita udah bertanya-tanya. Step awal itu apa? Ya pencetakan tadi. Dan analisisnya yang jelas, analisis pasiennya. Jadi harus benar-benar dilihat secara langsung untuk bisa sempurna, untuk bisa melakukan asesmen secara sempurna. Kemudian yang kedua adalah cetakan gigi. Yang ya intinya sih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di situ ya. Jadi silakan buat masyarakat memilih sendiri atau memutuskan sendiri sesuai dengan logika masing-masing. Dan menurut penjelasan Dr. Nas tadi bahwa alat seperti itu memang ada. Alat seperti itu memang benar-benar alat ortodontik. Dan kebetulan Dr. Gigi Nas sendiri itu adalah sebagai provider alat yang serupa, yaitu mereknya adalah Invisalign. Nah, untuk teman-teman nih yang pengen konsultasi masalah aligner itu, yang Invisalign itu yang transparan tadi, alat orto yang transparan, secara ofisialnya teman-teman bisa langsung konsultasi ke Dr. Gigi Nas ya di Instagramnya tadi, silahkan di follow. Dr. Gigi Nazilatul Rizkyah ini adalah spesialis ortodonsi and biotech gitu. Jadi teman-teman nggak akan salah konsultasinya. Jangan sampai ke tempat sebelah. Nah, kalau Dr. Gigi Nas ini mengatakan bahwa pasien saya
pasang behel di tempat sebelah, itu benar-benar di sebelahnya gitu loh. Benar-benar di sebelahnya itu klinik by dental itu di sebelahnya, benar-benar di sebelahnya itu ada namanya Lovely Behel. Lovely Behel ini ya namanya juga Lovely Behel, tempat pasang behel gitu. Jadi itu orang yang tidak berkompeten, antah berantah itu benar-benar sebelahan. Jadi jangan sampai tersesat ke sebelah gitu. Jadi benar-benar nih White Dental YK, White Dental Yogyakarta, nanti alamatnya bisa teman-teman cek di situ. Oke dokter, ini sudah 1 jam lewat. Nah, ini kita berikan kesempatan Dokter Nas untuk memberikan quotes terakhir atau pesan-pesan tambahan terakhir yang bisa buat wawasan kepada masyarakat. Silakan dokter. Oke. Agak panjang dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan santai. Oke. Untuk teman-teman yang kebetulan belum pasang behel, tapi sedang merencanakan untuk pasang behel, ya, teman-teman jangan cari apa ya, langsung aja kali ya, jangan cari murahnya aja, karena di balik itu semua justru akan banyak sekali biaya yang teman-teman keluarkan di tengah-tengah perawatan. Oke, saya akan bilang lebih gamblang lagi ya, biar teman-teman nancep gitu loh kayaknya ya. Nah, teman-teman jangan pasang di tukang gigi, karena nanti teman-teman akan ngeluarin biaya yang cukup besar setelahnya. Kalau teman-teman sudah menyadari, karena teman-teman harus membayar biaya perbaikan. Ada tambahan biaya perbaikan di situ, ya. Jadi sudah salah kondisi teman-teman, kondisi kesehatan gigi teman-teman itu dipertaruhkan, padahal giginya cuma dikasih sekali doang. Teman-teman rugi waktu karena nggak bisa ngerakin giginya, cuma pasang doang. Teman-teman rugi tenaga, rugi hati, rugi perasaan, rugi di sisi finansial. Kalau menurut saya, kalau memang teman-teman consider untuk pasang behel, value yang paling bagus itu teman-teman pasang behel metal, ya. Teman-teman pasang behel metal di ortodontis. Itu value yang paling bagus. Itu alat yang paling oke untuk ngerapihin gigi. Behel. Udah. Itu aja. Udah, oke. Keren banget pesannya dari Dokter Gigi Nas, spesialis ortodontik. Jadi saya juga punya quotes penutup nih. Kalau tadi Dokter Nas lebih ke teman-teman di masyarakat untuk memilih benar-benar pasang behel ke tempat yang berkompeten. Jangan mikirin biaya murah, karena biaya murah nanti hasilnya kalau perbaikan justru jauh lebih mahal daripada keseluruhan pengeluaran yang kita bisa keluarkan di tempat dokter gigi spesialis ortodontik itu. Nah, dari saya adalah pesan untuk teman-teman yang merasa bahwa behel ini sebagai bisnis atau peluang bisnis basah, yaitu jika kamu merasa bisa mempelajari ilmu ortodontik hanya dalam sekali kursus atau sekedar nonton tutorial di YouTube, itu tidak akan pernah membuatmu tampak jenius dan serba bisa. Sebaliknya, kamu menjadi orang yang sangat berbahaya di tengah masyarakat. Sekian sesi live ini. Buat kamu yang ketinggalan, nanti versi recorded-nya bisa teman-teman lihat di channel YouTube Kortugi. Jadi banyak sekali pertanyaan hot pada malam hari ini, mungkin teman-teman ketinggalan, nanti kita akan posting di YouTube channel Kortugi. Terima kasih Dokter Nas untuk ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Ya, kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1, close your mouth.